terpercaya. Program makan bergizi gratis di Kota Gorontalo terus berlanjut. Akibat angin kencang, satu pohon di Kota Gorontalo tumbang hingga tutup ruas jalan. DPR RI setujui naturalisasi oleh Romeni. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG untuk peserta didik di Kota Gorontalo masih terus berlanjut. Menu makanan yang disajikan kian bervariasi. Para siswa mengaku sangat menyukai menu makanan yang disajikan hingga tak sedikit siswa yang merasa ketagihan. Beginilah suasana saat para siswa kelas 3 di SDN 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo sedang menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah melalui Dapur Gizi Gorontalo. Para siswa ini terlihat sangat menikmati saat menyantap makanan bergizi di waktu istirahat siang. SDN 74 Kota Tengah ini telah menjadi salah satu sekolah yang menerima program MBG dari pemerintah dan sudah berlangsung selama 18 hari. Hingga kini, Kepala Sekolah bilang program MBG ini berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Bahkan setiap harinya menu makanan yang disediakan pun bervariasi, tanpa mengurangi kombinasi gizi, mulai dari lauk, sayur, hingga buah-buahan. Sejauh ini, para siswa pun mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disediakan. Saat waktu makan, tak sedikit siswa yang mengaku ketagihan, hingga menambah porsi makanan jika ada makanan yang tersisa dari siswa yang tidak hadir. Di awal responnya itu mereka memang secara umum mereka menerimanya dengan senang dan gembira. Karena di balik dari makanan gratis ini, di antara sejumlah siswa yang ada di SDN 74, ada 164 orang itu, ada banyak anak yang susah. Olehnya itu mereka merasa gembira dan terbantu, termasuk orang tuanya sangat gembira, tidak memikirkan lagi anaknya di sekolah, karena mereka sudah ada makanan yang disediakan oleh pihak yang programnya Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah khusus di SD nomor 74 Kota Tengah Kota Gorontalo tidak ada respon yang negatif. Mereka dengan gembira. Persoalan rasa itu variatif. Karena memang dari dapur gizi ini mereka memasak tidak harus sesuai dengan selera anak-anak. Untuk proses pembagian makanan, pihak sekolah menegaskan telah menyiapkan tim khusus di luar tenaga pendidik agar tidak mengganggu kerja guru atau wali kelas. Pihak sekolah pun turut mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi gratis untuk para siswa, sebab banyak siswa yang sangat membutuhkan dan menikmati program ini. Kriska Wisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, program makan bergizi gratis di Kota Gorontalo belum dirasakan oleh semua sekolah. SMK Negeri 1 Gorontalo siap menyambut program makan bergizi gratis. Siswa-siswi antusias hingga sudah tidak sabar menunggu penerapan program makan bergizi gratis ini. Saking antusiasnya, pihak sekolah mulai akan menyiapkan ruangan khusus hingga pengelolaan limbah untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Program makan bergizi gratis saat ini sudah mulai diterapkan di Kota Gorontalo. Namun program yang telah dinantikan oleh para siswa ini belum seluruhnya dirasakan semua sekolah. Misalnya di SMK Negeri 1 Gorontalo. Kepala Sekolah SMK 1 Kota Gorontalo bilang pihak sekolah kini masih menunggu waktu penerapannya. Namun pihak sekolah pun mengaku telah mulai mempersiapkan ruangan serta tempat makan siswa hingga pengelolaan sampahnya. Tentunya kan ini memang program dari pemerintah pusat tuh. Jadi kami ketika sekolah ini sudah masuk dalam yang akan menerima program ini, kami pada dasarnya siap untuk melaksanakan program ini. Tentunya kesiapan itu ya paling tidak ruangan ya. Tentunya juga ini berhubungan mungkin kalau dia pakai
kemasan tentunya pasti berhubungan dengan pengelolaan sampah. Ya. Jadi kami sudah antisipasi dengan misalnya membuat tempat penampungan sampah sementara. Meski belum menjadi lokasi penerapan program MBG, pihak sekolah turut mengapresiasi program dan kebijakan ini karena dinilai memberikan dampak positif terhadap peserta didik atau keluarga siswa yang kurang mampu. Sementara itu, siswa di SMK 1 Gorontalo kini mengaku terus dan sangat antusias menunggu penerapan program ini. Menurut para siswa, program ini bisa menghemat uang saku atau uang jajan sehingga bisa ditabung. Menurut saya sih senang karena uang jajan bisa dapat simpan, baru tidak jaga lagi ke kantin karena sudah tahu kalau sudah ada makan gratis di sekolah itu orang. Untuk mendapatkan makanan gratis itu, menurut saya, kalau dari saya itu bermanfaat karena itu bisa membantu kayak anak sekolah seusia dini bayi itu kan. Orang itu pasti terbantu dengan hal yang seperti itu. Itu juga bisa menghemat biaya atau uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Program MBG di Gorontalo yang telah diterapkan di sejumlah sekolah, mulai dari SD hingga tingkat menengah atas pun hingga kini masih terus berjalan lancar. Sementara untuk sekolah lainnya masih tengah menunggu tahap selanjutnya untuk penerapan program MBG ini. Intan Jailani, Divya Balango, Ariel Uloli, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, pemilik kantin di lingkungan sekolah di Kota Gorontalo kian cemas dengan kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG untuk para siswa. Bagaikan ditikung program MBG, pemilik kantin kini tak lagi bisa berjualan makanan seperti nasi hingga berdampak pada turunnya pendapatan dan terancam gulung tikar. Meski demikian, pemilik kantin mengaku tetap mendukung program MBG yang saat ini sudah berlangsung dan dinikmati oleh para siswa. Tidak ada, Pak. Inilah salah satu pemilik kantin sekolah yang ada di SDN 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pemilik kantin yang kerap disapa Ibu Misran ini mengaku kian merasa cemas setelah masuknya program MBG di sekolah ini. Sebelum adanya program MBG ini, Ibu Misran mengatakan sering menjual nasi untuk para siswa dan selalu ramai. Namun setelah adanya program MBG ini, Ibu Misran terpaksa tak lagi menjual nasi karena tidak ada lagi siswa yang membelinya. Mau tidak mau, kini pemilik kantin yang sudah lama berjualan di sekolah ini pun hanya bisa menjual makanan ringan atau cemilan saja. Ibu Misran pun mengaku sangat merasakan penurunan pendapatan setelah adanya program MBG ini. Biasanya, dalam sehari, Ibu Misran bisa mendapatkan pendapatan hingga lebih dari Rp100.000. Namun kini tak lagi mencapai Rp100.000. Penjualan di sini. Dulu saya dapat jual nasi, selama masih belum ada ini, makanan gratis, saya berjual nasi. Baru sesudah itu, lama-kelamaan sudah dapat dengar ini dapat makanan gratis, saya sudah berhenti dari jual nasi. Baru kurang jaga ini snack makanan ringan. Jadi ada ini pendapatan turun ibu ya? Pendapatan turun. Siswa tidak berjual nasi karena memang siswa sudah ada yang membeli atau tidak ada orang membeli, kurang. Mau berjual ke sana, mau masak ke sana, tidak ada orang mau membeli. Kan orang berharap ini makanan gratis. Jadi sebelum ada program itu, makanan nasi itu banyak yang beli ya? Banyak. Siswa beli. Iya. Sementara itu, para siswa juga mengaku sudah tidak pernah lagi membeli nasi di kantin sekolah, namun hanya membeli cemilan saja karena sudah menikmati nasi dari program MBG. Siswa juga mengatakan nasi yang disediakan program MBG sudah sangat enak dengan porsi yang cukup banyak. Tapi sekarang sudah tidak jaga beli di kantin? Tidak, cuma saya sekarang beli di kantin itu cuma beli snack, cemilan gitu. Oh, cuma beli itu ya? Kalau makanan itu tidak beli ya? Tidak ada jajan makanan ya? Iya, saya tidak beli makanan berat. Makanan yang sampai sekarang bagaimana? Dia kenapa? Jaga atau makanan yang Menurut saya enak. enak ya? Lengkap atau gimana? Lengkap, menurut saya sudah pas untuk ukuran saya. So, pas itu ya? Iya. Program MBG yang digadang-gadang memberikan dampak baik bagi siswa dan orang tua ini justru terlihat sebagai saingan dan ancaman bagi para pemilik kantin sekolah. Jika tidak diseriusi, para pemilik kantin mengaku khawatir akan gulung tikar atau tak bisa lagi berjualan. Meskipun dilema, pemilik kantin mengaku tetap mendukung program MBG yang saat ini sudah berlangsung dan dinikmati oleh para siswa.
Pemilik kantin pun berharap pemerintah terkait bisa memberikan solusi terhadap kondisi yang kian menghantui para pemilik kantin sekolah. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Akibat angin kencang, satu pohon di Kota Gorontalo tumbang hingga tutup ruas jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, meski belum diterapkan, pemilik kantin di sejumlah sekolah di Gorontalo mulai khawatir akan tersaingi program makanan bergizi gratis atau MBG. Pemilik kantin merasa cemas akan mengalami penurunan pendapatan karena para siswa ditakutkan tidak lagi membeli makanan di kantin. Meski belum diterapkan di semua sekolah yang ada di Kota Gorontalo, program MBG hingga kini terus dinantikan oleh pihak sekolah, khususnya para siswa yang tak sabar menikmati program ini. Meski menjadi program yang ditunggu-tunggu, program MBG ini justru menjadi momok yang mengkhawatirkan di kalangan para pemilik kantin sekolah. Bagaimana tidak, program MBG ini dinilai bisa mengancam penjualan dan pendapatan para pemilik kantin. Salah satu pemilik kantin sekolah di SMK Negeri 1 Gorontalo mengaku mulai khawatir dan dilema jika program ini mulai diterapkan di sekolah. Meskipun demikian, pemilik kantin yang kerap disapa Tamian bilang masih akan tetap berjualan meski harus bersaing dengan program MBG. Pemilik kantin khawatir kantin yang selama ini banyak diserbu siswa akan sepi dan makanan yang dijual tidak laku. Selain menjual makanan, Tamian juga menjual beberapa cemilan serta minuman kemasan. Pengaruh karena tidak ada yang mau datang membeli. Iya, karena siswa juga ini kan. Pengaruh di pendapatan juga. Di sisi lain, pemilik kantin yang berada di luar sekolah justru mengaku tidak cemas dengan adanya program MBG ini karena selama ini para siswa hanya membeli makanan di kantin dalam sekolah. Kan bagus untuk mengurangi jajan dari orang tua kan. Cuma kalau saya tidak pengaruh, kan saya di luar sekolah. Itu sekolah kan ditutup dari pagi sampai keluar itu sampai setengah tiga. Iya. Kalau kantin di dalam itu mungkin pengaruh itu. Kalau saya tidak. Meski menimbulkan rasa cemas dan dilema di kalangan pemilik kantin, program MBG hingga kini tetap dinantikan oleh pihak sekolah dan para siswa. Anum Artikasari, Fitria Male, Yusrin Kadir, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah pohon berukuran besar di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tumbang usai diterjang angin kencang dan hujan lebat hingga melintang di ruas jalan. Beruntung tak ada korban jiwa dan kerugian material, namun pohon yang menutup ruas jalan sempat mengganggu arus lalu lintas. Inilah video amatir seorang warga di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yang merekam tumbangnya sebuah pohon berukuran cukup besar. Pohon yang tumbang ini pun langsung menutup ruas jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Kejadian ini terjadi pada Selasa 4 Februari 2025 sekitar pukul 3.30 sore. Pohon itu pun diketahui tumbang akibat angin kencang disertai hujan deras ditambah kondisi tanah yang labil. Tak berselang lama setelah kejadian, tim respon cepat BPBD Kota Gorontalo bersama personil TNI langsung mengevakuasi batang pohon yang melintang di ruas jalan. Pohon yang tumbang itu pun nyaris menghantam sebuah rumah milik warga yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Alhamdulillah, walaupun adanya pohon tumbang, dengan adanya tim reaksi cepat dari BPBD Kota Gorontalo, alhamdulillah untuk penebangan pembersihan jalan yang telah menghambat akibat pohon tumbang, alhamdulillah bisa diatasi dan itu juga berkat bantuan dari TNI Polri. Untungnya tak ada korban jiwa maupun kerugian material akibat kejadian ini. Namun arus lalu lintas sempat terganggu hingga sebabkan kemacetan dan langsung dilerai oleh petugas kepolisian lalu lintas. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Dari informasi luar daerah Gorontalo, Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mengimbau kepada para nelayan untuk tidak melakukan aktivitas melaut untuk sementara waktu akibat gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku.
Dampak cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku, Kantor Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mengimbau bagi para nelayan untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas melaut karena berpotensi membahayakan keselamatan. KSOP juga telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak melaut sejak 4 hingga 7 Februari 2025 mendatang. Karena tinggi gelombang yang terjadi di Laut Maluku berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon berada pada angka 2,5 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 27 sampai 40 knot. Betul sekali, untuk nelayan sama tongkang, dua kapal itu mungkin tidak bisa berlayar dalam jangka waktu sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ini mungkin sangat berisiko tinggi karena kecepatan angin dan tinggi gelombangnya di atas 2,5 meter untuk tinggi gelombang, serta di sini kapal untuk nelayan paling 1,25 aja udah sangat berisiko tinggi. Apalagi ini kita 2,5 sampai 4 meter saat ini dari info BMKG. Gelombang tinggi ini terjadi di perairan Seram, Lease, Banda, Ambon, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, hingga Laut Arafura. KSOP juga meminta agar kapal penumpang yang akan melakukan pelayaran untuk selalu berkoordinasi dan terus mengikuti perkembangan data BMKG. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, PSSI menggelar seleksi asisten pelatih lokal dan asisten pelatih fisik untuk membantu Patrick Kluivert di timnas senior. Pada Senin 3 Februari, PSSI menyeleksi asisten pelatih lokal untuk membantu Kluivert. Salah satu yang diseleksi adalah mantan penyerang timnas Indonesia yang baru kembali dari Italia, Kurniawan Dwi Yulianto. Usai diumumkan membantu Indra Syarif di timnas U20, kini Kurniawan juga diseleksi untuk jadi asisten di timnas senior. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Selasa siang menyetujui naturalisasi oleh Romeni, Tim Geipens, Dion Marks di rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Sidang yang menghasilkan persetujuan ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir pada Selasa pagi. Adapun pertimbangan yang disampaikan Adis berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan 13 DPR RI yang menggelar rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI pada hari Senin. Ketiga pemain adalah Ole Romeni dan Tim Geipens Dion Marks yang akan bermain untuk U17 dan 20. Selanjutnya proses ini akan dilanjutkan dengan keluarnya keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI yang rencananya digelar di London, Inggris 8 Februari mendatang. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Tim Henry Victor Gippens, saudara Dion Wilhelmus Edimar, dan saudara Ole Lennart Terhar Romenic dapat disetujui. Saudara, proses naturalisasi pemain untuk timnas putri juga terus dilakukan PSSI dengan mendatangkan seorang kiper muda. Bahkan calon pemain naturalisasi asal Belanda ini sudah datang ke pemusatan latihan timnas putri di Surabaya. Iris Drow menjadi calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia Putri. Pemain berposisi penjaga gawang ini bahkan sudah datang ke pemusatan latihan timnas putri di Surabaya. Pemain asal klub Sparta Rotterdam Vrouwen Belanda ini masih berusia 19 tahun, sehingga memiliki jenjang karir yang masih panjang. Namun pemain yang memiliki leluhur dari Kediri dan Lumajang, Jawa Timur belum bisa menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Exco PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, proses pengurusan dokumen yang menjadi syarat naturalisasi masih dikebut oleh PSSI.
Hadirnya kiper bertinggi 179 cm ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia Putri ke depannya. Ada beberapa yang kita lagi target. Salah satunya yang teman-teman tadi lihat ini Iris de Roo dari Sparta Rotterdam. Posisinya kiper. Dan kebetulan kita sudah trial di sini, Coach Mochinya happy. Dan kita bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Kalau mau ditanya akarnya dari mana, ini buyutnya dari Kediri, upahnya dari Lumajang. Nah, berikutnya yang nanti kita trial lagi ada posisi striker. Ya, sambil kita lihat perkembangannya, ada beberapa nama lagi yang sedang kita sorot, tapi memang belum bisa kita publikasikan dulu. Iris de Roo diharapkan sudah bisa dimainkan saat Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Women Championship 2025 bulan Juni nanti. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.